Jutaan warga jalur Gaza Palestina masih harus merayakan Hari Raya Idul Adha di tengah agresi Israel yang makin brutal dan belum ada tanda-tanda akan selesai. Per Jumat tanggal 14 Juni agresi brutal Israel ke jalur Gaza telah menewaskan 37.266 warga Palestina dan melukai lebih dari 80.000 lainnya. Sebagian besar korban tewas merupakan anak-anak dan perempuan. Saat ini, Israel juga masih melancarkan invasi darat ke Rafah di tengah tekanan dunia internasional. Tak hanya Rafah, Israel juga kembali melancarkan berbagai serangan ke wilayah lainnya di Gaza setelah sempat mereda. Melansir dari media lokal Palestina, Wafa, serangan udara militer Israel menargetkan sebuah rumah di bagian barat Gaza. Serangan itu menyebabkan 2 wanita dan seorang anak tewas pada Jumat tanggal 14 Juni. Di hari yang sama, beberapa rudal negeri Zionis juga terus menggempur beberapa wilayah di jalur Gaza, salah satunya adalah Khan Yunis. Kematian seorang anak karena kurang gizi. Selain menewaskan puluhan ribu nyawa, agresi brutal Israel juga telah membuat puluhan anak-anak di Gaza menderita kekurangan gizi. Hal ini terjadi karena Israel turut memblokade akses bantuan kemanusiaan dari negara lain, sehingga warga di Gaza semakin sulit memperoleh bahan pangan di tengah agresi. Menurut laporan lembaga kesehatan, sekitar 50 anak-anak di Gaza Utara mengalami kekurangan gizi dan kelaparan. Seorang anak bernama Mustafa Hijazi bahkan tewas karena kelaparan dan dehidrasi, pada Jumat tanggal 14 Juni. Hijazi merupakan salah satu di antara berbagai korban kebengisan negeri Zionis terhadap warga Palestina. 3 warga Palestina ditahan di tepi barat. Selain melancarkan agresi ke jalur Gaza, Israel juga turut menyerang warga Palestina di tepi barat. 3 warga Palestina ditahan oleh tentara negeri Zionis di tepi barat pada Jumat tanggal 14 Juni malam. Melansir Al Jazeera, Israel telah menahan setidaknya 9.185 warga Palestina sejak agresi brutal pada Oktober tahun 2023 lalu. Belum ada kejelasan soal gencatan senjata. Hingga saat ini, komunitas internasional terus mendesak Israel dan Hamas untuk segera menerapkan gencatan senjata permanen. Proposal gencatan senjata yang disetujui Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa, DKPBB, pada Selasa tanggal 11 Juni lalu pun belum menemui kesepakatan yang jelas antara Israel Hamas. Sejauh ini, Hamas menyatakan bersedia menyepakati proposal gencatan senjata DKPBB usulan Amerika Serikat itu dengan sejumlah syarat. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengajukan sejumlah poin tuntutan tambahan dalam proposal tersebut, salah satunya jaminan bagi kelompok perlawanan bisa melanjutkan operasinya di berbagai wilayah. Sementara itu, Israel belum juga bersuara terkait tanggapannya atas proposal gagasan sekutu dekatnya ini. Hal ini lantas menjadi kekhawatiran bagi warga Palestina yang sampai saat ini masih menderita akibat serangan-serangan brutal militer Israel.